Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua, Bang Gendut. Abang-abang yang suka dibilang gendut. Hari ini gua lagi iseng riding gabut keliling-keliling Bogor. Tepatnya sekarang lagi ada di daerah perumahan Panduraya ya. Wow. Tuh, teteh-teteh susah diambilnya. Brosurnya maksudnya, bukan tetehnya yang susah diambil. Sama aja sih sebenarnya, tetehnya juga susah. Au. Nah, di pagi ini gua mau ngebahas. Iya. Mau mengambil hikmahnya dari kejadian yang Daihatsu Ayla ya versus CBR 1000 RRSP. Yang kronologi awalnya kalau nggak salah si motor itu knalpotnya kan emang standarnya pun udah berasa kan, kena kuping emang rada kenceng gitu, rada keras lah bunyinya. Nah, jadi menurut yang gue baca kronologinya itu si mobil itu lagi sama-sama jalan, terus si CBR itu lewat lah ceritanya dengan knalpot yang lumayan bising. Jadi persepsi yang didapat sama Ayla itu knalpotnya kayak ganggu gitu kan. Mungkin menurut pandangan pengemudi Ayla itu, entah mungkin dia emosinya lagi kurang bagus atau lagi punya masalah atau gimana, ngedenger knalpot seperti itu, mungkin dia naik gitu, emosinya naik. Ditegur lah tuh si pengemudi motornya. Terus cekcok. Setelah cekcok, mobilnya tahu-tahu berangkat aja kan, nggak ada jalan temu gitu kan dari cekcok itu. Si motor pun nggak terima, dia kejar mobil dan langsung dia salip gitu loh, disalip, suruh berhenti. Nah, si motornya tuh diem di pas banget di depan mobilnya. Mungkin karena emosi juga, si pengemudi mobilnya langsung nabrak si pengendara motornya, rider tersebut, hingga sampai terseret katanya sekitar 15 meter. Dan si rider CBR ini mengalami luka lumayan serius, patah tulang di tangan kanan ya. Melihat kejadian yang kayak gitu, si CBR pun melaporkan, membawa peristiwa itu ke ranah hukum agar diselesaikan secara hukum.
Nah, terus setelah itu ada klarifikasinya bahwa si pengendara Ayla itu dia bermaksud damai dan memasukkan mobil beserta rumahnya dengan total biaya itu sekitar 300 jutaan. Dengan 300 jutaan agar proses hukum tidak dilanjuti. Nah, melihat mungkin si pengendara motornya melihat dan mencari tahu gitu kan keadaan sang pengemudi Ayla itu. Ternyata pengemudi Ayla itu seorang tulang punggung keluarga yang istrinya sedang mengandung sekitar 6 bulan. Akhirnya si pemotor CBR itu menutup kasus tersebut karena dia pikir akan lebih baik gitu kan jika kasus ini ditutup, karena dia nggak berhak menghakimi, dia nggak berhak kayak nutup rezeki gitu, atau perbuatan tidak mungkin tidak terpuji apa gimana gitu kan. Pokoknya nggak enak lah seorang tulang punggung keluarga tiba-tiba diselkan dan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga itu, sebagai tulang punggung keluarga itu. Hikmah yang gue dapat ya dari kejadian tersebut, yang pertama, kalau gue sebagai pengemudi Ayla, yang pertama ketika emosi lebih baik ditahan gitu kan. Ketika sedang emosi lebih baik ditahan, dan gue harus lebih sabar lah, kalau kata gue ya, harus lebih sabar. Kalau dia tidak mau mendengar knalpot bising tersebut, kenapa sih nggak ngalah aja gitu kan? Nggak, semisal dia menjauhi motor tersebut, entah itu disusul lah motor tersebut, atau entah itu motornya didahulukan gitu kan, biar knalpot itu nggak kedenger bising di samping dia gitu kan. Kalau gua tuh ya, kalau gua sebagai posisi Ayla gitu kan, dan nggak harus juga sih ngapain gitu kan sampai nabrak, sampai ke kolong itu motor, nggak harus gitu. Kayaknya fatal banget sih di situ menurut gua, sampai bisa mencelakakan orang lain, merugikan orang lain. Dan yang kedua, ketika seperti itu, sebaiknya kita meminta maaf. Bisa lah sebenarnya ngomong baik-baik gitu kan, Mas tolong dong, atau seperti apa gitu kan. Kalau mungkin dalam keadaan macet gitu kan, namanya jalanan kan, kalau udah panas emosi makin meninggi juga gitu.
itu aja sih menurut gue ya, kalau gue sebagai si pengemudi Ayla. Mungkin kalau gue di posisi pengemudi CBR itu posisinya sama gitu kan. Kalau celaka gitu kan, kita pasti ingin menuntut tukang yang mencelakai kita itu. Kita nggak terima lah pasti yang namanya luka-luka kan gitu. Nggak salah juga, sudah benar menuntutnya. Tapi yang harus gua apresiasi sikap berlapang dadanya, sikap dermawannya, sikap memaafkan dari pengemudi Honda CBR tersebut. Salut sih bro. Gue langsung follow kan Instagramnya, dilihat, wah ini bener nih yang kayak gini nih, orang-orang dermawan, orang-orang berduit tapi tidak terlihat menyombongkan dirinya atau gimana gitu kan. Hikmahnya sih, kita sebagai manusia ya, sebenarnya sih inti kalau menurut gue ya, inti dari hidup ini nih, setidaknya bisa mengerti orang lain gitu kan. Kalau hidup kita saling mengerti nih, misalnya kita lagi keadaan seperti apa gitu kan, lagi nggak bisa ada itu bercanda, lu ngertiin gitu kan. Semua orang itu gak bisa diajak bercanda atau gak bisa selalu mendengarkan knalpot berisik. Kalau kita saling mengerti, misalnya ada orang suka knalpot berisik, di situ ada kita yang nggak suka. Mungkin ketika kita nasihati orang tersebut, mas tolong dong knalpotnya gitu kan, entah itu dimatiin atau gimana, tolong dong mas berisik gitu kan. Kalau keadaannya nggak bisa dinasehatin seperti itu, ya kita apa susahnya sih buat ngalah gitu kan. Apa susahnya kita buat ngalah, kita menghindar. Toh setelah kita menghindar atau salah satu lebih rendah dari yang satunya gitu kan, gak bakal ada terjadi konflik gitu, gak bakal ada gesekan satu sama lain sih menurut gua ya. Ini menurut gua loh. Menurut gue sih kayak gitu. Hidup tuh intinya saling mengerti, saling memaafkan. Simple. Emang sih kalau ngomong enak, cuman kalau lagi emosi emang omongan suka nggak bisa terkontrol emosinya. Alhamdulillah sih sejauh pengalaman gue yang telah gue alami dari dulu, gue yang awalnya emosinya meningkat, makin kesini gue makin menahan emosi ketika ada sesuatu hal yang janggal atau sesuatu hal yang tidak mengenakan. Gue lebih memilih untuk sabar. Karena ya kalau sama-sama keras ya, ujungnya pasti bakal ada gesekan. Ya semisal besi kan keras, terus ketemu besi, sama lu digesek tuh besinya. Lah emang gak keluar api? Lah pasti keluar api lah gitu kan. Keluar api sama bunyi-bunyi yang gak enak juga, cetrang cetrung. Ya dari gua sih, pendapat gua itu ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata kalau tentang pendapat gua. Harus lebih dikoreksi lagi diri masing-masing gitu kan. Gue juga masih banyak kurangnya. Harus lebih sabar lagi. Dari gue sekian tentang pembahasan CBR dan Ayla ini.
sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.